Setelah sampean marah-marah sama aku ya, menjadi basic untuk menguatkan kepentingan kelompoknya saja. Ini bocor aja ya buat teman-teman ya. Selama COVID kan kita nggak pernah diem di rumah kan? Ya. Kita bikin training. Ya, ketemu lagi ya dengan saya Ferry. Kata Mas Danar sih saya kepala sekolah di Kolase Konstitusi. Ada Mas Danar. Kita juga bingung nih, Mas Danar mau jadi apa sih di Kolase? Nah, gua jadi temennya kepala sekolah. Iya. Kita mau ngobrolin tentang Kolase Konstitusi. Kita sudah rilis lah tentang Kolase Konstitusi ya. Udah jalan dengan beberapa agenda, tapi masih banyak juga orang bertanya nih Mas Danar. Ini Kolase ini apaan lagi nih katanya. Lu mau ternak apa lagi sih Fer katanya? Nggak tahu ada Mas Danar. Jadi apa itu Mas Kolase Mas? Tolong jelasin nih Mas. Iya, harusnya Ferry yang tanggung jawabnya bukan gue ya, karena gue cuma berbagi kegelisahan, ngobrol di sela-sela ngopi ya kan, karena dulu gue datang ke tempatnya Ferry ini diundang ngopi sebetulnya kan. Sebetulnya kan ini obrolan warung kopi awalnya ya. Jadi kita ngobrol, kayaknya udah sekitar berapa? 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu setelah sampean marah-marah sama aku ya. Nggak lah, gue nggak marah, gue komplain. Iya, itu di sela-sela obrolan ngopi, terus kita ngomong ngalor ngidul kan, nggak jelas arahannya. Lalu kemudian tiba-tiba entah kenapa kita agak serius ngobrolnya ke wilayah-wilayah yang menjadi kegelisahan kita kan. Salah satunya kan gimana caranya membumikan konstitusi, ya kan waktu itu. Ya, kebetulan memang ini ya, kita lagi mau garap tentang isu konstitusi yang jarang diperbincangkan untuk lebih membumi. Gitu ya. Dan berbincang dengan beberapa kawan kan kegelisahannya juga sama. Misalnya kenapa sih lembaga-lembaga negara itu tidak menggunakan konstitusi sebagai alat untuk uji berjalannya satu pemerintahan gitu. Misalnya anggota DPR itu berapa orang sih yang menggunakan konstitusi untuk alat ukur apakah RUU yang dibahas itu sudah sesuai dengan konstitusi. Iya. Demikian juga dengan lembaga-lembaga pengawas yang lain gitu. Dan yang lebih mengkhawatirkan kan sebetulnya konstitusi itu kemudian dianggap sebagai benda yang ada di atas langit gitu, yang itu hanya urusan obrolan politisi, filsuf, akademisi gitu, dan nggak ada di bumi, nggak bersinggungan dengan kenyataan sehari-hari masyarakat gitu. Karena dia dianggap sebagai rujukan Mas, sebagai aturan tertinggi, jadi rujukannya. Namanya rujukannya udah di atas aja, nggak pernah kemudian dibawa ke bawah begitu. Bahwa ini adalah ya inilah konstitusi itu ada di sekitar kita begitu. Nah itu kan sebetulnya fokus pembicaraan kita waktu itu ya. Iya. Setelah berapa kali pembicaraan, kemudian lu keluar dengan satu gagasan untuk membuat sekolah konstitusi bagi anak muda kan. Bentuknya waktu itu pelatihan-pelatihan lalu kemudian kita diskusi soal silabus, kita diskusi soal kurikulum dan berhenti kan. Habis itu gue udah lupa ngobrol yang lain. Ngobrol yang lain, terus diskusi yang lain, dan obrolan yang soal konstitusi tadi kan berhenti ya, kita lupakan. Lalu tiba-tiba lu nelfon gue dengan ngomong bahwa Mas, gagasan yang lo kasih 2 tahun yang lalu, gue udah bingung 2 tahun lalu gagasan yang mana ya? Gue udah lupa. Dan kemudian kita membicarakan ulang, pelatihan untuk anak muda itu kita ubah menjadi satu yang agak lebih melembaga gitu ya, bukan sekedar program pelatihan yang lepas, tapi kenapa nggak kita coba bikin satu program yang agak lebih sistemik gitu, ada kajiannya, ada pelatihannya tetap, dan program-program lain yang memang tujuannya adalah membumikan konstitusi kan sebetulnya itu. Nah itulah kenapa kemudian Kolase muncul. Ya tapi lumayan lah, ini kan kita udah jalan mungkin baru 3 bulan ya.
Kita jalan sepanjang masa COVID dan sebulan sebelum COVID lah kita udah mulai ngobrolin tentang kolase begitu. Ya waktu itu sih aku ngobrol sama teman-teman di Kode. Kan Desember kita Renstra itu Renstra-nya Kode. Ada Mas Danar sama Mas Fahmi. Dari Renstra itu ada beberapa program sebenarnya. Selain soal mengawal kebijakan konstitusinya, Kode mau didorong sebagai lembaga think tank kan. Tapi juga ada edukasi, biasalah kalau di NGO kan selalu kita bikin begitu kan. Ada untuk campaign-nya, untuk edukasi, untuk advokasi. Nah kebetulan yang edukasi ini harus dibikin serius nih. Jadi gue keinget kan, Mas Danar. Bukankah kita bercanda aja serius ya? Iya, iya. Kita bercanda aja serius. Apalagi nongkrong aja. Tapi gue ngerasa gini Mas. Kalau kita tuh lagi ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol santai sampai tengah malam tuh justru kadang-kadang disitulah jadi obrolan yang menginspirasi gitu. Obrolannya nggak serius sih, tapi idenya bernas ya. Iya, idenya muncul gitu. Kita bikin ini yuk, kita bikin ini. Ya semoga aja ya. Jadi kita memang ini kan kita punya orientasi yang berbeda ya dengan mungkin beberapa organisasi yang pernah kita bentuk. Mas Dana kan bikin IPC dulu ya. Saya bikin lebih tepatnya men-set up lah. Ya, set up. Sama gue set up juga. Gue ingat sekarang. Jadi salah satu kegelisahan kita kan bagaimana generasi sekarang lebih punya perspektif ya terhadap konstitusi dalam arti yang tadi lo sebut. Dia bukan sumber dari segala sumber hukum, tapi bagaimana dia menjadi perspektif gitu. Artinya nilai-nilai yang ada di konstitusi itu yang memang mengatur seluruh kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa itu dibumikan dan kemudian dipahami dan boleh juga kan ditafsirkan dengan cara yang kekinian gitu kan. Nah itu salah satu semangat yang memang waktu itu kita sepakati ya. Nah gue kira kanal ini adalah satu ikhtiar kita untuk membuka ruang bagi semua orang untuk membicarakan konstitusi yang kita maksud itu dengan segala macam, dengan berbagai perspektif, dengan berbagai cantolan isu tentu saja ya. Dan mudah-mudahan sih ini menjadi ruang baru, menjadi space baru, menjadi rumah baru gitu bagi seluruh elemen anak bangsa untuk berbagi perspektif, berbagi pemikiran. Ya mudah-mudahan sih kemudian tanpa cap-cap yang dilekatkan gitu loh. Oh lu berarti kelompoknya yang pro sana, lu berarti kelompoknya yang kontra sini. Kan kita nggak mau masuk ke ruang-ruang sempit itu kan. Kita justru pengen meletakkan itu semua sebagai ya ini kita kan sama bersaudara, kita kan anak bangsa. Persoalan pilpres, soalan pilkada itu kan persoalan 5 tahunan gitu. Pastinya mau kita desain berbeda ya. Dengan mungkin ada banyak channel di teman-teman kita yang bicara tentang konstitusi, isu kekinian. Tapi memang ada harapan bahwa ini karena sebuah kolase sekolah lah ya. Sekolah itu kan tempat belajar. Jadi saya belajar di Mas Dana, begitu juga sebaliknya. Jadi memang kita menyiapkan ini sebagai ruang untuk dialog dengan banyak kelompok, banyak pemikiran yang mungkin berbeda-beda. Dan kan nggak jadi soal kan kalau kita punya pemikiran berbeda, punya tafsir berbeda-beda begitu. Justru disitulah kekayaan nanti akan muncul di sini. Menurut gue sih sejarah itu membuktikan bahwa memberikan ruang untuk berbenturan ide, gagasan, perspektif itulah membuat kita menjadi besar sebetulnya kan. Dengan syarat tentu kita manage perbedaan itu dengan dewasa ya. Karena berbeda pendapat, berbeda pandangan, bahkan mungkin ideologi, garis politik kan tidak kemudian memutus silaturahim pertemanan gitu. Apalagi kita merasa kemudian sudah berbeda sebagai sama anak bangsa kan, menurut gue itu sesuatu yang agak langka ya sekarang kita temuin. Dan itu yang menurut gue nilai-nilai luar biasa yang kita pelajari dari para pendiri bangsa kan itu ya. Kita tahu betapa Soekarno sama Hatta itu sejak awal nggak bisa disatuin sebetulnya. Pikiran Hatta kemana, pikiran Soekarno kemana. Terutama soal bagaimana mendidik rakyat misalnya. Bagaimana menentukan momentum kapan merdeka itu beda banget gitu. Tapi sama Tan Malaka misalnya, sama Syahrir misalnya kan mereka nggak akan bisa ketemu sebetulnya. Tapi
perbedaan itu tidak membuat persahabatan di antara mereka kemudian putus, dan mereka kemudian tidak merasa bahwa gua nggak mau bantuin lo kalau soal bangsa ya sudah selesai semua perbedaan itu. Nah itu menurut gue satu hal yang ya masih ada sebetulnya potensinya di kita itu. Nah tapi kan kita butuh banyak orang untuk sama-sama merawat nih. Bagaimana mensyukuri perbedaan itu, bagi gue salah satunya adalah ya memanage atau membina perbedaan itu dengan cara yang dewasa gitu. Agak miris kalau kita ngelihat kondisi yang ya paling nggak belakangan lah ya. Kalau Mas Danar lagi komentar A nih, berarti ini beda dengan gua nih. Gua nggak mau ya. Ini garisnya beda begitu. Atau misalnya kita ngomongin, anggaplah kalau bicara soal pemerintahan, Mas. Begitu Mas Danar ngomong kritik Jokowi misalnya kan, udah digaris tuh. Ini pasti ini penolak ke pemerintah, padahal belum tentu juga. Nah itu yang memang jadi soal sebenarnya yang kemudian muncul hari ini. Karena itu kita berharap sih sebenarnya dengan ya kita pengen mendesain sebenarnya dengan kolase ini akan ada banyak kelompok yang bisa hadir di sini. Kita bicara tentang kebangsaan, bicara tentang konstitusi, yang itu bisa semakin menguatkan perspektif semua orang gitu. Yang namanya sekolah, kalau sekolahnya pikirannya sama kan nggak jadi sekolah. Ya itu ya, jadi pabrik. Jadi pabrik ya. Kan kita bikin SMK. Ya jadi kan kalau pabrik itu kan masuk dicetak kan. Sama gitu, karena mesin ya keluar sama kan. Kita nggak pengen begitu, kita kan pengen justru perbedaan itu kita rawat, tentu untuk sinergi ya, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan sih kita akan semakin banyak ketemu teman gitu yang satu frekuensi, satu kegelisahan, yang sama-sama merasa bahwa perbedaan itu anugerah dan harus kita rawat dengan cara memberikan ruang dialog memang atas perbedaan-perbedaan itu gitu. Dan tanpa memberikan stempel-stempel tertentu gitu. Itu kan menurut gua sih satu latihan serius menurut gue sekarang di tengah situasi sekarang yang memang harus dibiasakan lagi gitu. Banyak kawan di sana yang di luar sana yang pelan-pelan mungkin bisa kita ajak duduk bareng dan kemudian syukur-syukur sih ini bisa menjadi satu gerakan bersama ya, sinergi bahwa ya lo ngobrolin tentang apapun dengan perspektif yang berbeda itu sih hal yang biasa gitu, dan harusnya itu menjadi praktek yang terjadi di berbagai tempat ya. Gitu. Karena itulah maka sebetulnya kita akan menjadi besar. Ini kan obrolan hari ini ya. Tapi ini akan dicatat jadi sejarah loh Mas. Ya paling enggak kan kita cerita semangat nih. Ngapain sih bikin kolase kan sebetulnya apa yang mau dituju. Nanti kita review lagi ya. Videonya kita putar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Apakah kita termasuk juga nanti kalau ini kita sampaikan ke teman-teman lah yang nonton pembicaraan kita ini akan juga mencatat gitu seberapa konsisten kita dengan cita-cita kita juga kan gitu. Paling tidak punya cita-cita lah. Iya. Jadi memang gue berharap sih gini Mas, dengan kolase yang namanya buat edukasi ya. Edukasi kan bukan buat kita sendiri. Betul. Tapi akan lebih banyak orang yang dilibatkan, ada banyak generasi yang akan juga terlibat di dalam pembentukan ini gitu. Ya, gue sih ngebayangin kalau ini berjalan ya dengan baik begitu, 5 tahun, 10 tahun lagi, wah lebih banyak generasi yang kemudian akan menjadi agen-agen perubahan lah. Betul. Yang melihat konstitusi bukan hanya soal menjadi basic untuk menguatkan kepentingan kelompoknya saja. Bisa jadi itu akan muncul juga dengan kelompok-kelompok yang berbeda, tapi kita berharap nanti akan punya yang semangat yang sama lah gitu, bahwa melihat bahwa ini sebuah bangsa yang memang harus dirawat begitu. Cara merawatnya bagaimana? Harus lahir banyak generasi-generasi yang memang sadar bahwa ini kita lahir dari sebuah perbedaan gitu. Konstitusi juga lahir dari banyak perdebatan itu kan. Betul. Harapannya sih begitu ya. Ya menurut gue sih ya kalau baca
dokumen sejarah ya, misalnya kita baca risalah sidang PKI gitu, di mana saat itu awal-awal konstitusi diperbincangkan ya. Menurut gue pribadi ya, gue belum menemukan satu forum dengan perdebatan yang sangat bermutu seperti itu. Jadi belum terulang gitu, belum ada lagi tandingannya menurut gue. Bagaimana para pendiri bangsa mengemukakan konsep Indonesia itu sebetulnya mau didesain seperti apa sih gitu, dan itu gila, itu perspektifnya luar biasa. Hatta dengan perspektifnya, Soekarno dengan perspektifnya, kelompok-kelompok lain dengan perspektifnya, tapi mereka bisa mencapai satu konsensus gitu atas nama bangsa ini mau kita desain ke mana gitu. Tapi lu yakin Mas dengan kolase bakal melahirkan orang seperti itu begitu? Kalau keyakinan sih harus dijaga ya. Maksud gua gini, gua sih selalu percaya bahwa niat baik itu akan ketemu dengan perkara kita butuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, gua nggak peduli. Yang penting kita melakukan, kita percaya sama apa yang menjadi cita-cita kita percaya sama mimpi kita, ya sudah. Selebihnya ya kita serahkan saja semua waktu dan yang Maha Kuasa gitu. Iya. Tapi gue yakin gini Mas, bahwa ini kan memang jadi obrolan hari ini ya. Tapi kalau kita bisa jalan dengan konsisten menjalankan ini, nggak mungkin itu akan terjadi begitu. Ya. Coba kita bayangkan, sekarang kita mulai hari ini bikin mungkin dari hal yang kecil, obrolan, bikin pelatihan misalnya kan, buat teman-teman di generasi muda. Kalau hari ini kita ngobrol intensif, kita membangun komunikasi, itu bukan hanya sekedar pelatihan ya, tapi ada interaksi dan interaksi komunikasi dan juga proses yang panjang untuk melibatkan mereka dalam misi besar ini. 5 tahun mereka sudah jadi apa? 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kalau itu terus dirawat, menurutku sih mungkin Mas Danar udah sangat tua gitu ya. Gue sih ya sama sih. 15 tahun lagi berarti gue usia berapa ya? 50, 55 begitu kan. Jangan-jangan kita bisa menikmati tuh Mas. Ini orang-orang yang memang dulu lahir dari kolase gitu, begitu membanggakan kali ya. Dan apalagi kalau mereka sudah melakukan perubahan yang positif ya bagi ini. Jangan-jangan ada yang negatif, kita close dada aja ya. Itu resiko juga yang harus dihitung ya. Iya, nanam padi kan pasti padinya akan tumbuh. Ilalangnya pasti juga ada. Iya, betul. Tapi itulah dinamika. Tapi yang paling tidak yang dicatat hari ini adalah kita mau nanam padi nih. Betul. Ya sekecil apapun upaya kita mencoba melakukan sesuatu lah. Ketimbang hanya ngomel, hanya ngedumel gitu, terus energi kita habis hanya untuk maki-maki keadaan. Menurut gua sih ya harusnya sudah lewat lah ya fase kita untuk hal kayak gitu. Betul. Dengan wawasan yang luas, dengan informasi yang semakin banyak diterima, harusnya kan logikanya orang semakin terbuka pikirannya, semakin open mind, semakin menerima perbedaan gitu, bukan sebaliknya. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan kalau kita lihat ekses negatif dari sosial media yang lebih banyak. Ya kita perhatikan ya sebagai bagian dari realitas sehari-hari, dan menurut gue sih sudah layaknya kita sama-sama bergandengan tangan untuk menyudahi keracunan sosial media itu yang isinya berita-berita sampah yang mengakibatkan kita menjadi tidak punya kemampuan untuk menenggang perbedaan gitu. Dan berpandangan menjadi aku, kalian, itu kan lucu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih upaya niat kita ini kemudian disambut lah ya sama teman-teman lain gitu. Tapi ini bisa jadi momen yang baik lah, momen yang pas untuk kita memulai.
Dan nggak harus buru-buru sih. Ya itu kita nggak punya target waktu sebetulnya kan sejak awal. Meskipun tadi kita ngomong 5 tahun kita pengen punya kampus misalnya atau punya sekolah formal, tapi kan itu bukan tujuan akhir. Iya betul. Tapi memang target untuk membentuk sesuatunya jalan gitu. Benar. Tapi ya sampai kapan? Sampai bangsa ini ada, kita berharap Kolase terus ada. Dan ya kanal ini adalah memang bagian dari bagian kecil lah ya. Ya, bagian dari wahana yang kita desain untuk memberikan space lagi-lagi ya, ruang bagi perbedaan pendapat itu, bagi perbedaan pandangan, dan mudah-mudahan lewat bagian dari ruang ini kita bisa sama-sama berbagi perspektif ya, melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda itu bukan tabu gitu, dan kita pengen membiasakan itu lewat kanal ini. Tapi kira-kira orang yang sekarang punya kampus itu Mas dulu ngobrolin kayak gini juga nggak ya? Bisa jadi ya? Bisa jadi. Bisa jadi juga nggak pernah kebayang sebelumnya bahkan akan mengelola sebuah kampus kan. Gitu. Tapi kan kita juga sebetulnya tidak membatasi kita akan mendirikan satu kampus yang dalam arti yang formal ya gitu. Artinya kita bebaskan itu ya, pokoknya semangatnya kita pelihara, kita jalan dengan cita-cita yang kita punya, time frame yang kita buat, ya sudah. Itu aku pikir sih kayak ini ya, salah satu instrumen saja ya dari cita-cita yang memang mau dibangun ya. Betul. Kalau kampus kan memang dia tempat untuk edukasi gitu kan. Di situ real ada generasi yang memang dididik dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian pilihannya adalah kampus ya, karena memang habitnya kampus begitu. Jadi ini satu kanal yang memang untuk awal ini kita tuju ke sana, tapi tidak menutup ruang bahwa ke depan akan lebih banyak ruang untuk kemudian memastikan cita-cita ini jalan gitu. Tapi Mas, kan lu nggak dibayar nih. Gue pengen dapat pertanyaan loh. Itu ngapain sih? Mas Danar semangat banget katanya. Nggak tahu, gue juga bayar loh ya. Orang kan mikirnya, jangan mikirnya Mas Danar dibayar. Tapi baru dapat jawaban tadi itu. Ternyata kita punya visi yang sama. Iya. Gua kalau mau nyari duit nggak kesini lah. Gua nggak kuat bayarnya. Bukan itu, karena ya nggak selayaknya juga nyari duit di tempat yang mau kita setup bareng-bareng gitu. Betul. Itu yang orang nggak tahu Mas. Ya mungkin juga orang nggak percaya, tapi ya nggak apa-apa gitu. Iya. Nggak apa-apa gitu. Biarin aja. Iya. Yang penting kita jalan aja ya. Betul. Tapi kita punya rencana nyari duit dengan cara yang lain kan. Jangan kasih tahu. Itu rahasia. Dan tentu banyak ini ya agenda yang mau kita lakukan. Ini kan satu bagian kecil. Tentu teman-teman akan lihat nih agenda-agenda kita berikutnya. Tentu asik deh pokoknya. Tunggu aja. Ini pokoknya akan menyenangkan buat kita. Gitu. Ya. Dan tentu terbuka bagi siapapun yang ingin datang sekedar ngobrol di sini, berbagi perspektif, berbagi pandangan, atau memberikan ide atau saran bagi kita gimana sebaiknya semangat ini kita jaga bersama-sama. Ya apapun lah kontribusi dari semua teman, semua kawan, semua saudara-saudara, kita tentu terbuka untuk bahkan tiba-tiba orang datang tuh, kayaknya menarik nih kayaknya. Gua kasih duit kan ya. Itu kita akan kayaknya asik juga kalau ada begitu ya. Tapi memang ini bukti bahwa kita serius dan ya berproses. Karena tadi kan Mas Danar juga bilang ini obrolan dari 3 tahun yang lalu begitu. Jadi memang kita terus berproses untuk mencari sebuah bentuk. Ini kan baru start awal dari obrolan 3 tahun yang lalu. Betul. Ngobrolnya 3 tahun yang lalu, baru startnya tahun ini. Tapi untung daripada ngobrol doang nggak ada startnya ya. Betul. Jadi menurut gue memang
satu fase yang sangat menantang itu adalah merealisasikan gagasan itu ya. Iya, iya. Dan kita sudah memulainya paling enggak gitu. Paling enggak. Meskipun tentu banyak hal yang nggak kita pertimbangkan sebelumnya ternyata harus kita jadikan pertimbangan kan. Tapi ya itu menurut gue sih hal yang wajar aja sih. Betul. Karena kan waktu ngobrol ideal ya bayangannya gitu, tapi begitu melaksanakan ternyata ada faktor ini, faktor itu, dan tiba-tiba ada COVID kan, gitu juga nggak pernah memperkirakan sebelumnya gitu. Kita harus working from home gitu. Justru itu menjadi men-trigger kita untuk berinovasi kan? Iya, benar sih. Tapi menurut gue kan bagaimana kita meresponnya sebetulnya sih. Benar. Dan menurut gue sih kita cukup beruntung karena kita punya ruang untuk ngobrol, untuk diskusi, dan kita kemudian mengambil langkah untuk bagaimana merespon situasi COVID itu. Dan itu bahkan menjadi jalan awal kan bagi kita untuk memulai merealisasikan beberapa gagasan kan. Kalau belajar dari COVID yang kemarin ya Mas, ini bocor aja ya buat teman-teman ya. Selama COVID kan kita nggak pernah diem di rumah kan? Kita bikin training online 3 kali. Gua keluar dari rumah itu puasa ya. Iya. Puasa, jadi puasa. Enggak sebelum puasa lah. Sebelum puasa ya? Sebelum puasa kita udah. Oh iya benar. Itu karena memang kita merasa obrolan via online tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan ya. Gitu. Jadi ya dengan kenekatan ketika orang-orang masih work from home ya, kita sudah duduk bareng untuk mendiskusikan apa yang mau kita lakukan gitu. Tapi ya menurut gue sih gue merasa kita relatif produktif selama orang-orang work from home itu ya, karena banyak hal yang bisa kita lakukan, kita diskusikan, dan menurut gue itu menjadi jalan atau titik awal untuk menentukan ini kita lakukan dulu deh setelah ini tahap ini gitu. Yang itu sebelumnya nggak pernah kita pertimbangkan sebetulnya kan. Tidak dipertimbangkan tapi diobrolin loh. Betul. Waktu Februari kita ngobrol Mas, betul. Mas kita mau bikin kampus, kayaknya kita bikin yang online gitu deh. Oh iya betul. Habis itu ternyata dikasih tantangan beneran kan? Bulan Maret, April, April lah ya. April dikasih tantangan bikin training online. Betul. Ya, gue ingat sekarang. Gue justru menolak waktu itu online duluan kan? Iya. Oke. Mas Danar, waktu kita Mas bikin online, gue sih nggak kebayang ya gimana teknis dan mewujudkan idenya ya. Cuma yang gue tahu kan kayaknya kita bikin kampus nanti kuliahnya online Mas. Terus Mas Danar, wah ini kita harus dari offline dulu dan sebagainya. Terus kasih tantangan kan, begitu COVID, Nah kita bikin training ternyata training online asik juga ya. Tantangan sih ya yang datang, dan gue bersyukur sih kita punya cukup waktu untuk diskusi lalu kemudian kita nggak merasa lelah untuk mencoba gitu. Karena kan waktu misalnya studi kasusnya model pelatihan yang kita buat kan sebetulnya offline kan, tatap muka kan. Iya. Lo ingat nggak yang menjelang keputusan WFA itu gue bilang, lo yakin Fer ini tetap akan jalan? Itu kita ketemu hari Jumat. Betul. Terus kemudian kayaknya 2 hari setelah itu deh lo baru nelfon gue, Mas kayaknya ini cancel deh. Jumat kita ngobrol, aku bilang yakin Mas. Ya. Hari Minggu dapat kabar. Senin sudah work from home kan, Mas kayaknya kita batal bikin training. Betul. Tapi ada loh Mas Gali itu waktu itu yang dia ini bilang, kenapa nggak kita bikin online aja? Iya benar juga ya, langsung kita komunikasi lagi kan. Betul. Baru jalan. Betul. Nah tapi kan tidak semudah yang dibayangkan ya sebetulnya kan. Switching atau mengconvert modul yang sudah jadi dari offline menjadi online dengan target pelatihan yang sama. Iya. Dengan wilayah peserta se-Indonesia gitu. Dari barat sampai timur. Betul. Ada peserta yang untuk ikut pelatihan di kampungnya nggak ada sinyal, dia harus naik mobil keliling. Sebentar Mas, saya tetap online nih sambil nyari sinyal kan. Itu kan asik juga tuh.
kita kan bongkar pasang alur pelatihan itu kan berapa kali ketemu kan? Iya, iya. Sampai akhirnya kita menemukan satu format yang menurut kita ini kayaknya pas, lalu kita uji coba dan alhamdulillah sih memang sesuai dengan ekspektasi peserta kan. Iya. Tapi harus kita jelasin nih, ini training kita trainingnya 6 hari begitu. Betul. Cuman pertemuan tatap muka di Zoom meeting itu cuman 2-3 jam ya, per harinya. Selebihnya bagaimana? Ya namanya training. Jadi tapi full 6 hari. Betul. Full. Jadi pelatihannya itu memang benar-benar full kita bikin, tapi tatap mukanya cuman 2-3 hari. Karena gue khawatir nih teman-teman yang dengerin training online itu ngebayanginnya kayak Zoom meeting. Oh. Beda dong ya. Webinar ya? Bukan webinar pasti. Beda. Atau diskusi online bukan? Bukan. Pokoknya ini training, benar-benar training. Jadi respon peserta gimana, Mas? Gua sih seneng ya dengan respon peserta dari 3 angkatan itu, terutama yang terakhir ya, yang tadinya kita dan terakhir itu Indonesia Timur ya. Indonesia Timur, yang tadinya kita anggap Indonesia Timur cukup challenging, apalagi kan teman-teman panitia sudah mengasih informasi bahwa pesertanya lumayan senior, pengalamannya lumayan banyak, jam terbangnya lumayan tinggi, advokat dan dokter-dokter hukum. Betul, mereka adalah rata-rata S2 bahkan dokter di bidang hukum, sudah berpraktek sebagai advokat, sehingga materi yang kita kasih rasanya bukan hal baru kan. Dan gua tadinya membayangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang susah difasilitasi. Ya, tapi ini sekedar info nih, pelatihannya tentang bantuan hukum. Oh iya, bantuan hukum. Tentang bantuan hukum. Okay. Dan yang dilatih adalah kebanyakan rata-rata S2 hukum, terutama untuk Indonesia Timur ya. Terutama Indonesia Timur. Tapi setelah berjalan, ternyata respon mereka di luar dugaan sih menurut gue ya. Dan energi mereka gue nggak mau coba banding-bandingkan, tapi kalau mau dibikin grafik tuh kayaknya dia grafiknya naik ya, dari batch 1, batch 2, batch 3 gitu. Dan ya gue selalu mendapatkan energi baru sih setiap kali pelatihan, lalu kemudian respon pesertanya luar biasa, itu kayak terbayar semua kelelahan yang kita alami di masa persiapan, pelaksanaan gitu. Begitu menjelang evaluasi peserta responnya luar biasa, menurut gua itu energi tambahan lah ya. Dan itu menambah kepercayaan gua bahwa metode pelatihan yang efektif meskipun dilaksanakan dengan online dengan jumlah jam yang terbatas itu bisa. Dan ini pengalaman pertama bagi gua. Tapi kita yakin ide ini akan terrealisasi. Karena kemarin di training 3 kali training itu kan memang 3 kali training dan 2 kali seminar ya. Kita ada berapa kali seminar ya? 1, 2, 3. 3 ya. 4 sorry. 4 ya. 4. Yang pertama kan ada Pak Palguna, ada Taufik Basari, Philip. Betul. Terus ada itu seminar pertama, ada seminar kedua dengan Afif Bawaslu, ada Pak Arif, ketiga terakhir sebelum Lebaran Mas Bagja yang keempat. Habis itu kita training 3 kali. Betul. Nah itu jadi energi sendiri sih sebenarnya buat kita. Makanya habis itu tiap hari tanya Mas Dara di grup nih, next apa lagi nih? Dan hari ini studionya udah jadi, kita bisa ngobrolin tentang kolase konstitusi. Tentu nanti ada program-program lain. Siap. Ini kan teman-teman ya, ini kolaborasi ya. Ada banyak partisipasi lah. Selain kita yang kelihatan. Kemarin sih kita coba sama Mas Fahmi ya. Harus disebut, ntar kalau dia ngambek dia nggak lagi loh. Bro Fahmi juga salah satu motivator kita. Kemarin kita udah ngobrol bertiga tentang lukisan dan ini segala macam. Ini juga salah satu koleksi, salah berapa lah ya koleksi dari Bro Fahmi yang juga produktif saat work from home. Jadi punya banyak lukisan dan kemarin kita sudah sempat ngobrol di sini, nyobain studio. Cuman ada persoalan teknis jadi kita nggak bisa upload ya. Nanti kita harus tag ulang. Kita harus tag ulang karena ini ya namanya kita uji coba ya, studio baru. Betul. Ya ini tempat
buat semua kawan, semua teman untuk berdiskusi, berdialektika, berbagi perspektif ya, berbagi pandangan, dan silahkan datang atau enggak nanti kita akan undang. Kita akan undang. Bahasan kolase kita nanti boleh juga review kopi nggak? Oh iya, harus. Jadi harus dibarengi dengan memperkenalkan kopi Indonesia, kopi Nusantara itu harus kita perkenalkan, karena itu salah satu hasil terbaik dari Bumi Pertiwi, dan juga representasi dari keberagaman itu sendiri. Jadi gua juga memasukkan semangat itu ke dalam upaya yang kita mau gunakan di kanal ini, Per. Jadi kopi itu nih ya, kita nongkrong, kongko, sambil tukar pikiran. Nah, itu kan kopi ya. Dan menurutku sih nggak apa-apa juga kalau kemudian di segmen obrolan kita mesti nge-review deh di awal-awal, Mas. Ya boleh. Ada review, misalnya satu segmen, jadi 1 jam ngomongin konstitusi, ada satu segmen yang ngomongin tentang kopi. Nggak apa-apa. Jadi kita ini aja. Tentu sebagai penikmat ya. Iyalah. Kita bukan expert kopi. Bukan. Kita bukan expert. Kita nggak pernah punya latar belakang keahlian dari pelatihan tentang kopi. Iya. Tapi kalau praktisi boleh nggak disebut kita sebagai praktisi kopi? Gue lebih suka menyebut diri gue penikmat sih. Oh, oke. Penikmat. Yang cukup serius lah. Jadi nanti Mas, kalau kita ngobrolin kopi di sini, ada kopinya, nggak apa-apa, kasih mereknya siapapun. Oh iya. Kita review di sini. Betul. Jadi kalau ada yang punya kopi mau di-review di sini, silahkan kirim kopinya. Jangan 1/4 sekilo dikirim ke sini. Dan kita nggak akan pungut biaya. Maksudnya nggak dipungut biaya itu kita nggak akan bayar gitu? Bukan. Orang nggak akan kita anggap itu mengiklankan lalu kemudian kita masang tarif. Iya. Yang penting dia kirim kopinya sekilo. Ya. Seikhlasnya. Dan teman-teman yang punya kopi boleh taruh di sini. Nanti kita review sambil kita ngobrol konstitusi. Kita review sekalian kopinya. Betul. Pasti kopinya enak. Kalaupun misalnya ada kurang-kurangnya ntar kita bisikin. Kurang nih kopinya, harus diginiin. Kurang rasa dan kurang banyak. Kurang banyak tadi ya. Oke, thank you ya. Mas Darno, ada lagi nggak mau ngobrolin? Nggak, gue rasa ini sebagai awalan dan sekali lagi ini juga sekaligus undangan buat semua kawan-kawan untuk bergabung di dalam ruang diskusi ini ya. Iya. Itu aja sih. Oke, sampai ketemu lagi di agenda-agenda kolase konstitusi. Ini catat betul, disimpan videonya. Nanti baru 5 tahun 10 tahun lagi putar lagi. Ternyata bener obrolannya. Amin, semoga aja. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. See you.